Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi nih. Setelah minggu kemarin rehat sejenak lah. Rehat deh, wah cenah ieu. Rek jadi saminggu sekali atau 2 minggu sekali teh. Bebas. Bebas ya. Bebas. Baiklah kumaha urang lah. Tapi tentunya kita hadir lagi di Si Mamang Podcast kali ini episode ke 60 berapa? 63 ya. 63 ya? 63 64 sih. 64. Ya, pokoknya aya di judul kalah episode sabaraha. Tinggal cek ya di judul. Salah seutik mah bae atuh ya. Seperti biasa, kita hadir lagi di episode kali ini kita menghadirkan seseorang ternyata. Wih, siapa tuh? Pelatih kawakan, Bro. Oh, iya, ya. Malang melintang di dunia kepelatihan sepak bola di Indonesia, Jawa Barat khususnya gitu ya. Dan ternyata juga beliau punya ataupun ada beberapa cerita unik tentang pemain-pemain Persib yang bawa Persib juara di 2014. Udah. Iya, Ferdinand, ya Sinaga. kan? Sinaga. Terus Tantan. Tantan Hungkul. Oh, Iya kan? panjangan. Enggak kan emang namanya begitu. Benar ya. Lamun panjang tik Tantan. Kan panjang ya. Tantan. Tapi ternyata di balik itu ada cerita unik yang dimiliki oleh Coach Lukas Tumbuhan. Ya. Aduh. gini Selamat nih. datang di Si Momong Podcast Pak Lukas Tumbuhan. Siap. Sehat Pak? Kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin masih agak sibuk jadi jadwalnya masih di otak-atik Pak ya. Kalau ditanya katanya tugas negara nih. Nah. Ngapain nih, Coach? Biasa ngajar pelatih. Pelatih ngajarin pelatih, Bro. Mata orang tadi di awal. Pelatih na pelatih. Iya, pelatih mah kan yang udah dilatih pemain bolana. Iya, iya. Iman udah dilatih pelatihna. Ya kebetulan dikasih kesempatan oleh PSSI untuk menjadi instruktur. Ya kesempatan itu saya pakai untuk melatih pelatih. Melatih pelatih. Oh, itu untuk lisensi. Saya D dan C, baru D dan C. D dan C untuk Mudah-mudahan nasional tahun ini ya. bisa lebih naik lagi. Saya bisa Coach A, Coach Sim. Bisa. Kayak heula. Tapi saya penasaran nanti bakal tanya ya sama Coach Lukas ini. Gimana sih persyaratan kalau mau jadi pelatih? Tapi sebelum ke situ, saya mau tahu dulu awal mula terjun ke dunia kepelatihan teh. Gimana Coach? Ya sebenarnya di luar dugaan juga sebenarnya. Pada saat Krismon 1900 97, 98 ya. ya. 97. Saya kena Krismon. Pada saat itu saya berusaha lah. Sempat masuk rumah sakit. Terhitung 9 hari. 9 hari itu dokter mengatakan, saya masih ingat dokter Widya Stuti ya di Boromius. Bilang ke istri saya, "Bapak nih hobinya apa?" Jawab istri saya, ya dulunya main bola. Iya. Terus ya sudah 17 tahun menghilang. Saya menghilang dari sepak bola. Ya, saya kerja, terus keluar kerja saya ya belajar usaha kecil-kecilan. Dari 97 itu ya kena Krismon ya bertahan sampai 98. 98 penyembuhan, 99 saya ketemu sama Pak Ahwani. Pak Ahwani. Iya. Tapi sebentar Coach sebelum dilanjut dideketin lagi mic-nya. Nah, Kurang keras ya? Yo biar kedengeran gitu. Padahal suara orang tarik pisan ya. Ya, tadi sampai Pak Ahwani. Nah, Pak Ahwani punya klub di Bandung. Itu namanya Nusaraya. Nusaraya. Nah, dia nanya, "Luk, apa aktivitasnya sekarang?" Aduh, saya belum tahu, saya bilang. "Udah yuk kita ngelatih lagi." Emang saya bisa, saya bilang. Ya kita cobalah. Ya sudah. Konsekuensinya ya saya harus belajar. Itu udah pasti konsekuensinya. Saya belajar tiba-tiba ikut liga kompetisi Persib kan. Itu dulu divisi 1, divisi 2 dan divisi 3. Posisi NR itu divisi 2. Iya, iya. Divisi utama 1 dan 2. Divisi utama 2 dan 3. Iya. Tiba-tiba saya pegang itu malah juara. Oh. Lolos gitu. Iya. Naik Promosi. promosi. Itu bisa kata Pak Hani. Iya. Bisa kamu katanya. Iya, saya bilang. Ya sudah,
Saya tambah belajar. Saya pindah ke Java. Java pun juga kasusnya sama. Pas ditangani juara Lagi. berprestasi. Java masuk bukan juara. Oh, masuk. Kan satu dan kedua. Kita posisi kedua pada saat itu Trikora yang juara. Tahun 2000 itu. 2001 saya dipanggil Persib untuk menangani Persib Junior. 2001 Pak. 2001. Oke. Itu angkatannya Jenderal Arif. Bukan, itu angkatannya sebenarnya angkatan Tantan. Angkatannya Tantan. Nah, ya itu Edi Hafid. Edi Hafid Murtado. Iya, Edi Hafid. Kemudian Eka Ramdhani. Eka. Ramdhani terus Boy. ada Boy belum. Boy belum. Aduh, saya jadi lupa lagi. taruh yang ya terus ada apa lagi ya saya? Saya lupa deh. Itu 2001 berarti. 2001 ya. Berarti angkatannya Edi Hafid, Eka Ramdhani dan kawan-kawan. Ya pasti babaturan Nana. Iya. Di situ termasuk Wawan kiper. Oh, Wawan Spider-Man. Spider-Man. Wawan Spider-Man. United saat ini. Iya. Udah lah. 2002 saya dipanggil lagi sama Persib. Oke. Untuk jadi asisten Persib senior sama Coach Denny Samsudin. Ya. Iya. Perasaan saya di situ ya, saya udah basah nih, jebur aja sekalian, Nyelam aja sekalian. dalam aja. Tapi saya mau belajar, maaf di level nasional saya pikir nggak ada. Kalau buku terus repot. Nekat lah dengan modal seadanya. Terbanglah saya ke Belanda. Dah. Seadanya pasti modal saya. Seadanya tapi ke Belanda. Ke Belanda. Kebetulan pada saat itu ya namanya internet kan baru kan 2002 Iya. ya. Jadi ya tesnya ya melalui Itu ke Belanda 2002 berarti ya? 2002. Selesai Persib saya berangkat langsung. Itu UEFA apa Pak B? B. UEFA B langsung. UFAB. Oke. Wah. Nah dari situ lah pulang suruh pegang Persikap bla bla dan sampai sekarang. Saya itu berarti waktu itu tahunnya Pak Lukas itu pas ngelatih Persikab Kabupaten Betul. Bandung. Nah ngomong-ngomong Persikap Kabupaten Bandung nih Pak. kita pernah ke Lembang untuk mewawancarai Tantan. Nah ini nih. Dia saat itu bilang, orang pertama kali dilatih ku Pak Lukas di Persikap cenah. Malah dititah juggling. Itu kenapa Pak khusus Tantan dia seleksinya malah juggling, bukan dilihat mainnya, bukan dilihat apanya, cuma mana juggling Tan. Kita konfirmasi langsung. Betul, langsung nih. Sebenarnya bukan saya aja. Pelatih Tantan sebelumnya ada. Betul kan? Iya. Kita tidak boleh menghilangi hal itu. Iya. Pelatih Ferdinand juga dulu ada. Iya. Kebetulan, kalau saya bilang kebetulan dia ngekliknya sama saya. Ya, saya tahu dia karena 2001 itu tadi. Ini anak ngotot tapi tidak terpilih. Oke. Akhirnya saya pas kebetulan di Lembang itu kan. Iya. Saya datengin, kamu mau melatih nggak? Mau latihan nggak? Untuk apa Pak latihan? Saya mau sudah punya sapi juga udah cukup. 2. Kata Tantan. Oh gitu. Bener nih nggak mau? Kernaon Pak. Yes, saya dialihkan pembicaraan dah. Iya. Tantan sapina ya sabra. Ya, ngomong hiji eta Pak sareng eta walit. Sapi nu alis sabra hargana? 3,5 juta Pak. 3 juta. Oh gitu. Eta menang meser menang ngarampok. Meser atuh Pak. Dan keur usum tan aya nama. Jagal sapi teh. Bari heureuy gitu. Oh. Mun maneh main bola mah meureun meunang sapi sabaraha siki mah. Ya. Itu. Tapi dengan persyaratan geus top. Lamun can top nya masih kena meuli hiji we 2. Iya. Meureun ngahulang maneh teh pentingna. Dimotivasinya sama sapi waktu itu ya. Iya. Karena dia pegang sapi Pegang kan. sapi. Dia punya sapi perah.
Iya. Besok paginya dia datang ke lapangan. Rek naon mana ka dia? Tuh Pak, cenah penting kepikiran. Baheula mah can usum panggil coach kan. Iya. Gitu. Iya. Ya pan geus embung cenah teh. Atuh Pak bere kesempatan tantan teh. Oh gitu. Bener itu. Bener Pak yang serius cenah. Iya. Kayak mutan cenah. Oh nya sak. Nah yang ningali ayeuna nepi ka sakumaha ya kemahiran di dinya. Iya. Ya udah. Juggling teh 2-3 biji jatuh. Nggak sampai 5. Aduh, pusing kepala saya juga ternyata. Tapi saya yakin karena dia memang orangnya kan punya kerja keras. Ya, daya juang yang bagus. Ya udah, kebetulan si saya namanya Ujang. Jang, iya seminggu, belum bisa 2 minggu mandiri. Latihan, tuh kudu dibere fisik, ya mau geus fisikna geus alus. Kan dia bawa rumput, ngarit, ya kan, sapi kan, kebutuhan sapi dia harus naik ke gunung itu ngarit 2 kali turun iya bolak-balik. Rek naon diberi fisik ya mah, geus alus teruji fisik nanya banyak. Bayangan tariknya lompatnya tantan. Akhirnya ya saya kasih yang namanya metode teknik dan untuk menjadikan skill dari teknik ke skill. Tong ngomong muncan 100 juggling bisa, tong ngomong ke saya nya. Si Ujang dasar asisten. Pak, terus 67. Nah, Ujang gitu. Muncan 100 can ngomong. Aduh, Pak gitu. Si Ujang gitu. Nah, terus kasih agility. Sudah. Dia belum boleh main sama saya. Sementara temannya pada main. Gitu. Oh, yang lain udah main? Iya, sudah berlatih bersama. Ya individu aja. Jadi Nanti masih latihan individu. Terisolasi sebetulnya. Materi-materi yang Pak Lukas berikan waktu ya, itu ya. teknik. Ya, teknik passing, teknik dribbling, kemudian teknik juggling. Iya. Saya kasih. Itu sampai bisa 100 tantan seberapa lila itu Pak? Berapa lama gitu? Aduh, kalau sampai ke sana saya lupa. Kalau nggak salah nggak sampai seminggu deh. Oh. Nggak sampai seminggu ya. semua dilahap gitu materi Kalau saya penting latihannya. juggling. Ya, termasuk teman satu dia juga. Karena salah satu kunci utama untuk bisa bermain bola kan ball feeling. Ball feeling itu ada di salah satunya di juggling. Iya. Itu konsep saya. Masing-masing beda boleh. Pelatih-pelatih lain. Itu pertemuan. Dari situ awalnya ya. Berarti Pak Lukas itu ke Lembang berarti nemuin Tantan. Enggak, karena kebetulan ada seleksinya di Lembang. Oh, seleksinya di Lembang. Nah, di lapangan apa ya sekarang jadi Truko ya? Oh, nya. Ada saya lupa ya. Lapangan apa sih namanya itu? Oh, kebetulan seleksinya di sana Pak Lukas ngobrol lah sama Tantan. Awalnya dia juga udah nggak mau jadi pemain bola. Nggak jadi mau jadi pemain bola, mau jadi pemeras sapi. Pengusaha sapi, cita-citanya tanya Namun awalnya. jadi pengusaha sapi halus, ya kan sapi nah hiji rek jadi pengusaha. Dari situ akhirnya mungkin banyak motivasi-motivasi tambahan sampai akhirnya Tantan pun kan melanglang buana lah di liga ya kan. Iya. Sebelum ke Persib, di Persikap, Persitara. Persitara Jakarta Utara, sempat ke Sriwijaya, sama akhirnya di 2014 bisa bawa juara. Betul. Nah itu soal Tantan. Kalau Ferdinand katanya Tuh, ada ayo. cerita lagi. Iya kayak rame ya. Ternyata Ferdinand juga menyebut nama Lukas Tumbuhan di dalam karirnya. Tar dulu Pak ini Pak ya. Rame. Iya. Jadi gini Pak, di Ferdinand Alfred Sinaga kan semua orang juga tahu nih pemain bengal, bandel dan sebagainya Pak ya. Tapi di Bandung dia mengakui dia punya 2 orang bapak di Indonesia bahkan bukan di Bandung. Yang pertama adalah Jajang Nurjaman, yang kedua adalah Lukas Tumbuhan katanya. Dia cuma nurut kedua orang ini Pak. Selebihnya saya semua nurut deh ya kata saya. Nah dan ternyata Ferdinand pada suatu kesempatan dia pernah ngomong, ayo Pak Lukas bola pernah dikepret anjir cina. Saya pengen tahu itu cerita kenapa Ferdinand sampai dikepret Pak. Ya itu 2006. 2006. Pada saat itu saya bawalah dia ke Persibat Batak. Persibat. Ya.
hari itu ada yang namanya kita sebut ya apa ya latihan bukan latihan lah, refreshing lah gitu. Di kolam berenang nih ceritanya. Saya bagi 2, yang bisa berenang sebelah kiri, yang tidak bisa berenang sebelah kanan. Karena ada yang dalam toh. Nah, resiko yang terjadi kan kalau nggak bisa berenang selesai itu 3 meter kan. Dia memposisikan yang tidak bisa berenang. Oke, yang tidak bisa berenang masuk ke kolam renang, saya suruh masuk ke dalam air untuk tahan nafas, gitu. Itu juga bentuk latihan. Yang lain boleh berenang, kasih jarak berapa rit. Gitu. Oke, tiba-tiba dia dengan gaya bengalnya loncat dia, berenang. Loh ini bisa berenang tadi dia bilang nggak bisa berenang. Wah darah naik gitu. Loncat aja, berenang aja, kejar saya kejar dia. Dia kolam renang Pak? Iya, hantem sama saya. Ampun-ampunan. Anjing goblok saya nipu ke aing. Bahasa Sundanya keluar itu. Bahasa Sunda kan sama-sama Bandung. Ampun Pak, ampun. Goblok siapa nipu ke aing teh. Itu Pak tadi narek hore cilaka kumaha. Nah gitulah ceritanya. Ya bukan dikepret digaplok. Dilelep-lelep lagi. Dilelep-lelep. Ampunan di situ. Itu tuh Ferdinand umur berapa sih Pak? 17 ada Pak? Apa 18-an ya? Hampir 18 ya. Hampir 18 tahun. Itu Pak Lukas mempercayakan untuk mengambil ke Persibat yang notabene udah Liga 2 saat itu ya? Liga 2. Pada saat itu belum. Divisi 2. Divisi 2. Itu Pak Lukas bawa Ferdinand. Ya karena saya kenal dia itu unik lagi juga itu. Antik deh ya. Saya melatih Sasko. Oh Sasko. Itu di Cicalengka. Saya melihat dia di pinggir lapangan itu. Ini orang satu kok punya juggling bagus ya. Terus dia berdua sama adiknya main di pinggir. Iya. Nah, saya melatih Sasko ya, saya sembari lihat dia gitu terus. Ini anak lain nih, satu orang ini. Usia 13 tahun. Iya. Ya selesai saya latih Sasko, sorenya udah mau maghrib saya panggil. Mana saha? Ini pelengah. Iya. Ini siapa nama kamu? Ferdinand. Hah? Punya Cicalengka yang ngaran Ferdinand. Kayaknya di Manchester ya. Ferdinand itu Rio. Terus saya tanya lagi, mana orang naon? Batak Pak. Oh, kamu Pak Sinaga. Oh, baru percaya. Iya. Ya kan? Baru. Kamu main bola di mana? Belum Pak, sendiri. Latihannya sendiri ya. Kamu mau masuk tim Sasko ini? Mau Pak. Betul. Oke, kamu gak usah bayar, kamu latihan di sini. Ya, nah, mulailah di situ dilatih. Memang dia punya prospek bagus. Saya tapi tidak ngomong pada saat itu. Ada seleksi di Persib tuh. Nah, terpilih dia. Saya diem aja. Saya pura-pura nggak kenal. Begitu aja. Orang-orang Persib pada ngomongin itu saya diem aja. Ngomongin bagus gitu. Ngomongin bagus. Sudah terpilih lah di situ. Usia berapa saya lupa. Kemudian terpilih lagi untuk junior Persib. Iya. Persib. Setelah junior kan mentok. Gak ada lagi kesananya. Oh iya. Iya. Ya udah kamu ikut saya. Ikutlah. Termasuk Randy Saputra juga. Anaknya Pak Haji Yoko. Iya. Cuma Randy kembali lagi ke Bandung karena ikut apa ya Porda apa saya lupa. Tahun berapa itu Pak? 2006. Oh, 2006. Iya ada ada di ITK. Porda. Ya, dan turun lagi. Nah, kalau Ferdinand terus.
Terus sampai kitanya lolos. Iya. Di Batang dia ikut. Di Batang inti dia Pak? Apa ganti-gantian? Gantian, dia masih muda. Tapi saya selalu memberi kesempatan. Iya. Berarti dia udah mengembara dari umur 18-an ya Pak? Di bawah. Di bawah 18 tahun. Karena setelah itu pun dia akhirnya ke Wamena juga. Emang karirnya emang si Eta wanian oke sih Pak kesana kesini. Jadi gini, saya pada saat itu waktu mau ke Wamena itu almarhum Harno. Suharno. Ntar coach dibenerin dikit. Dia kan tadinya di Magelang. Iya. Oh, iya. Itu kurang ajar juga itu. Bermasalah lagi. Dia berantem sama polisi, kurang ajar. Di PPSM Pak? Iya. Aduh, kalau nggak mati dia. Kalau nggak ada supporter yang, ya. Jadi dia duduk di bawah tuh, lagi main HP, kalau salah. Polisi lewat, memang sebenarnya nggak 100% salah apa sih Dinan itu. Mungkin ditendang gitu. Orang Batak. Masih muda lagi. Berantem di situ dipukul. Pukul ya kan pemain bola kuat kan. Nggak mikir, balik diserang sama polisi itu. Waduh, Widiantoro tuh nelpon sama saya. Pelatihnya kan. Iya. Pak Lukas, aku bingung gitu ya. Kenapa bingung? Ini Ferdinand buat masalah gitu ya. Ini diserang sama polisi gitu ya. Maksudnya, iya dia pukul polisi gitu ya. Aduh, gimana Wit ya? Gitu. Aku nggak bisa ke sana. Padahal saya pada itu posisi saya di Jogja itu, lagi di Jogja. Udahlah beresin aja sendiri saya bilang. Akhirnya clear sih. Nah, clear. Nah, saya ke Kudus. Persiku Kudus. Telepon, Nan, lu udah mau dibuang sama Widiantoro. Kelakuannya kan. Udah kembali ke sini aja sama saya. Ya Pak. Ya sudah. Tapi memang jalannya dia harus bagus. Harno nelpon sama saya, almarhum. Lur, piye Lur? Piye opo? Ya iku anak bocahmu sopo Ferdinand, ngopo? Saya bilang. Tak pek wae. Loh ning ndi? Ning Wamena. Ngerti ya? Iya ngerti. Ngerti ya? Ngerti Pak. Saya sedikit bisa bahasa. Bilingual. Piro hargane Lur? Gitu kan. Sang ini. Memang di Kudus kecil kan. Saya juga kasihan, masa saya mau tarik dia sementara dia punya prospek yang bagus di sana. Liganya liga lebih tinggi super, kastanya. Ya, udah di Liga Utama waktu itu ya. Iya. Udah. Dah, saya telepon lagi, Nan. Udah lu ke Wamena aja. Hah, Wamena Pak? Iya, udah berangkat. Dia bilang gitu. Udah lu dapat segini. Oh, yang benar Pak? Iya, udah berangkat. Iya. Ya udah Pak, kamu gak usah sama saya lagi, mumpung ada momen yang bagus. Harus tuh sama kamu. Piye Lur? Saya bilang bagus, pakai bahasa Indonesia aja ya. Bagus lah, kelakuan gitu kalau di Wamena tuh cocok. Itu tinggal tarik ulur aja sampean ya. Iya ketemu sama Papua. Iya udah. Kalau dengan kelakuan Papua dia masih sopan saya bilang. Gitu kan. Ya, udah berangkat lah dia. Itulah karirnya membagus. Iya mulai Berarti ke Wamena juga ada andilnya Pak Lukas juga sebenarnya ya. Iya. Tapi itu Ya di Ferdinand ke Wamena walaupun memang menyambung dari obrolannya. bukan saya lah itu mah udah urusannya yang di sana lah, yang di atas lah. Tapi sampai Widiantoro pun teleponnya telepon Pak Lukas ya. Iya Ferdinand yang masalah. Ya karena Widiantoro dulu dilatih saya di Persib. Oh iya 2001. 2001. Betul. Widiantoro ada Yaris. di angkatan itu ya. Eta gagal penalti di Cilegon aing ningali pisan eta Widiantoro. Salapan lawan Beta KS. 2002. 2002 ya. 2002. Hari Saputra Pak. Ari Saputra. Iya. Itu. Oh saya ngeliat banget Pak itu Widiantoro najong penalti kaluhur. Di Cilegon. Stadion Krakatau. Still. Oh iya ya Widiantoro dulu sama Pak Lukas jadi langsung teleponnya ke Pak Lukas. Ansari, dengan Sujana, Yaris. Siapa lagi si Gegep, Freddy Herlambang Pak. Freddy Herlambang. Itu ada nama Agus belum sih Pak? Agus mana? Agus Setiawan kiper. Oh enggak ada. Oh itu 2003 ya. Itu Agus Setiawan
Setelahnya 2003 ya. 2003. Paes. Mas Buan Paes kan? 2004. Yang rambutnya jabrik. Kan? Mulet. Itu dia ya. Oh. Wah, itulah. Itu ya. Keunikan dan juga cerita menarik perjalanan seorang Ferdinand Sinaga di awal sampai akhirnya juga di 2014 kan bareng sama Tantan ngangkat trofi juara juga. Nah itu pas pulang ke Bandung Pak, pas ke Persib nanya dulu ke Pak Lukas nggak? Pas mau pulang Kapan? ke Ferdinand pas 2014. Akhirnya dia kan ke Wamena, ke Padang, melanglang buana tuh ke Samarinda. Nah, pas mau ke Bandung tuh Ferdinand. dipanggil Pak Jajang. Apa jangan-jangan yang nelpon Pak Jajang lagi? Bukan, pas dia ke Bandung ya dia pasti nemuin saya pasti. Oh. Saya ke Bandung lagi Pak, ya udah. Pakai di sini ya syukur dia bilang. bawa diri aja yang benar. Begitu aja pesan mas selalu ke pemain selalu begitu. Iya. Gitu aja. Gitu. Tapi kalau Pak Jajang ada nelpon-nelpon nggak? Gue mau bawa Ferdinand nih, Pak Lukas gitu. Ya Jajang kan sama saya udah kayak. Nah itu gimana Pak? Katanya sahabatan banget. Persahabatan atau mungkin lebih ke persaudaraan akhirnya ya dengan Pak Jajang Nurjaman ini gimana kisahnya nih Pak? Waktu saya main bola, saya dulu di Saribumi Raya, amatir. Ya. Berangkatnya sama-sama sama Jajang. Iya. Sampai ke Galatama pro-nya. Gitu. Ya saya kalau tour kemana-mana selalu satu kamar sama dia. Gak tahu kenapa dia senang sama saya atau saya senang sama dia, saya nggak tahu. Pokoknya seperti itu aja. Jadi ya segala sesuatunya saya tahu. Karena ya sekamar. Kalau curhat ya tahu gitu. Mau curhat apa aja ketahuan. Ya suka dukanya lah sama Jajang. Tapi ini kita piara sampai sekarang. Gitu. Karena ada momen waktu Pak Lukas juara PON 2016, Pak Jajang sampai datang terus meluk Pak Lukas tuh. Dia sampai nonton gitu Pak di Jalak Harupat. Iya, saya juga waktu dia juara juga saya begitu. Oh di Palembang juga ya? Bukan, waktu di Jakarta. Oh yang Masih jadi pemain. Oh yang dia ngegolin lawan Manokwari. Iya. Iya saya support juga. Kalau saya ke Palembang nggak mungkin. Pada saat itu saya juga masih apa ya namanya ya, masih ya males lah berangkat gitu. Berarti emang pertemanannya udah lama dan jauh banget ya Pak? Dari 2000 kok 2000. Kalau ngegolin aja tuh di 86. 886 kan Pak Jajang itu pas juara. Iya. Saya sama Jajang itu dari tahun 76. 76. Saya usia 16 tahun. Saya masih muda. Hampir keceplosan. 2076 saya 76. berkenalan sama seorang Jajang Nurjaman. Iya. Termasuk pas Pak Jajang main di Medan juga berarti suka kontak-kontakan selalu. Kontak-kontakan juga sama Pak Lukas. Ya, pada saat itu kan belum ada handphone. Iya. Apa kirim surat berarti? Telegram. Betul, salah satunya. Iya. Surat-suratan ya? Surat-suratan, kayak surat cinta aja. Dear Jajang. Enggak gitu ya. Tapi cuma sekali dua kali lah dong. Enggak inten. Iya, tapi tadi seru tuh yang pas momen juara PON ya di Jalak Harupat 2016 kan? 2016. Itu anak-anak muda yang di 2016 itu kan nama-nama besar sekarang juga yang ada di Persib salah satunya kan? Oh iya. Zaman Aziz kan ya? Aziz. Deden. Abdul Aziz. Si Febri. back kanan si Agil, back kiri back kanan Hen kiri Agil, si Sugi, si Pian, si Basit, si Jola, si Bow, kan? Alfat Fatir. Tuh. Kenapa ini Alfat udah mulai bengal-bengalnya udah kayak udah kayak Ferdinand. Bisa jadi pemain jagoan tuh Pak. Ini bengalan lumayan sih. Nah itu gimana Pak cerita di 2016 Pak? Ya, ini apa lagi? PON. Tentang PON Jawa Barat, terus juga emas pertama lagi bagi Jawa Barat. Itu sejarah loh Pak. Akhirnya Jawa Barat mendapatkan emas. ya. Iya, kesempatan yang dipakai dengan sebaik mungkin. Pada saat itu saya bangga dengan pemain. Kenapa saya bangga? Mental pemainnya luar biasa. Saya lihat waktu dia di Singapura. Ya kita kebetulan lagi tryout ke Singapura. Fasilitas yang diberikan, aduh jauh dari sempurna.
Di Singapura padahal. Padahal Singapura Pak. Memang negara chip tapi ternyata ya kita tinggal di yacht hostel gitu lah. Artinya yang orang bisa masuk. Jadi siapapun orang bisa masuk satu kamar sama kita. Tapi kebetulan juga di situ saya yang ngucapin terima kasih sama Fandi Ahmad ya. Dia baik banget. 1 minggu saya di sana, saya di anak-anak sama dia tuh dijagain betul-betul. Akhirnya satu kamar itu ada yang 8, ada yang 6. Bayangin itu. Satu kamar. AC siang nggak ada, baru malam nyalam jam 6 malam baru sampai jam 6 pagi baru AC jalan. Tapi nggak ada yang ngeluh. Nah ini yang saya bilang ini luar biasa nih anak-anak. Nggak ada apa takut Pak? Takut mau ngeluh ke Pak Lukas? Nggak ada. Emang bener nggak ada? Justru saya yang ngadat. Saya ngadat. Tapi saya nggak perlu cerita lah ngadatnya di sini. Nanti merusak. Saya lihat mereka. Tapi ada beberapa orang kan yang baru naik pesawat gitu kan, ke luar negeri kan, baru pertama kali juga mungkin salah satu juga penyebabnya. Hari pertama saya lihat mereka masih happy-happy, hari kedua happy juga. Uji cobalah kita di situ kan, karena saya di situ melakukan latihan simulasi yang sehari main, sehari istirahat, sehari main, sehari istirahat begitu. Bahkan sama liganya Singapura tuh polisi kalau nggak salah ya, kita masih bisa menang Liga 1 sana. Nah, kita Tori sana nggak pernah kalah. Padahal makan seperti itu, penginapan seperti itu. Jadi jangan ngomong handuk harus bayar. Bahkan kalau bisa beli gitu. Untung ada Fandi Ahmad yang ngasih semua. Terakhir puncaknya kita lawan timnas U23 Singapura SEA Games. Kita menang. Di situ saya percaya diri banget. Ini Fandi langsung ngomong, coach, kamu punya tim champion nanti. Kok bisa begitu prediksi? Coach Fandi, saya bilang beda mentalitinya. Coach Fandi itu seorang sakit hati dengan tim SEA Games-nya. Singapura. Dia tuh asisten sebenarnya. Tapi udah nggak dianggap. Dirteknya Belgia, pelatihnya Cekoslovakia, pelatih fisik Australia, penjaga gawang orang Singapura, satu lagi dari mana ya? 4 pokoknya orang asing semua. Fandi asisten, tapi karena Fandi tidak dianggap, dia tahu diri, dia tidak duduknya tidak di bench dia duduknya sendiri di atas. Penonton ya. Bayangin begitu kita menang dia sorak. Weh, Indonesia good, Lukas good. Itu bentuk sakit hati. Apa sih sebutnya? Doa orang yang terzolimi. Walaupun akhirnya jadi pelatih timnas juga sekarang. Betul. Fandi orangnya baik banget, famous tapi low profile banget. Wah, bener-bener deh. Saya di bandara dijemput dia. Selama keluar dari bandara, itu semua halo Van, halo semua. Buset sih bilang. Luar biasa, tapi aduh low profile-nya. Berarti dari situ ya bisa kelihatan si kerangka tim yang akhirnya bisa dapat emas itu ya coach ya? Ya itu yang saya lihat mentalitinya. Ya mentalitinya. Situ belum ada namanya Aziz, belum ada Hersus belum ada. Itu tuh kepingan terakhir yang bergabung ya Pak? Aziz sama Hersus Susanto ya? Dari balik papan ya dia? Aziz, Hersus sama Deden. Senior itu. Deden pun juga itu last minute. Dia telepon Pak Umuh orang Jawa Barat bukan?
Mohon cenah. Ieu kerang kiper hiji deui cenah. Aduh. Ya entar siapkan di balik papan langsung turun ke dia. Deden ya pahlawan kita ya untuk ngeblok penalti. Jadi dia belum sempat ke Bandung udah dipegat heula di mana di Bogor. Iya. Oh, Deden tuh terakhir. Tadinya baru Gustaman ya Pak? Bustaman doang. Gustaman aja. Bustaman doang. Tapi ya riskan kan kalau cuma Bustaman aja kan dan tidak mungkin. Iya. Ya pertamanya juga Deden juga pertamanya blunder itu. Kemasukan 1-2 lawan kemasukan lawan Sulsel itu final Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Enggak waktu pertama. Oh, pas pertama ya awalnya. Dia keluar dia nggak dapat bolanya. Colong gitu. Terus pertandingan berjalan mulus, kita mulai dapat gangguan tuh ketika lawan Papua, kayaknya tuh mulai agak berat tuh Papua saat itu ya. Ya Indonesia kan non teknisnya kenceng. Iya, itu lumayan kesulitan ya Pak, Jawa Barat lawan Papua saat itu Pak. Enggak, kita menang 3-1. Iya. Kalah dulu memang. Tapi saya percaya sih mental anak-anak. Iya. Saya percaya. Bagaimana gol indahnya Febri di situ. Iya. Iya. Saya percaya banget anak-anak itu. Dan mereka ya itu. Belum ada kata mengeluh. Terakhir mengeluh waktu kita pulang dari Cikarang ke Bandung. Itu mengeluh anak-anak. Ngeluh apa Pak? Ngeluh kenapa Pak? Ya jam 12 malam suruh pulang. Ke sini. Lebih mungkin. Sampai Bandung itu ke hotel yang di mana? Soreang tuh? Sutarajaya. Ya. 2:30 pagi kita baru bisa masuk kamar. Malah. Jam 12 malam sampai 3 ya. Ngantuk. Nah, bukan. Belum tersedia tempat. Oh. Sebagian. Oke. Iya. Padahal aduh kalau mau diceritain sedih deh udah deh. Udah. Nggak usah diceritain masalah yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagus saja. Akhirnya final melawan timnya Asnawi dan kawan-kawan Pak. Kita terganggu di situ juga. Ini kenapa nih Pak? Ya tadi saya bilang. Kurang tidur. Ya selain itu kita udah mulai terganggu dengan non teknis segala, wasit udah diganggu ganti-ganti. Walaupun kita sebenarnya tidak perlu tahu untuk hal itu kan. Iya. Tapi ya namanya orang Indonesia tuh nggak bisa pegang ini bocor. Lo cak bodas nama. Dindingnya boga celia tuh. Ya itu. Terus kemudian merasa apa ya? Udah pasti menang karena pada babak awalnya Kita menang. Dulu ya. Menang berapa ya? 4 berapa itu? Pokoknya besar. Tetapi nah begitu kita final, pemain-pemainnya sudah berubah ditambah beberapa orang. Daratang Jaragoana ya Pak. Ya, seperti ya dimasukin seperti kiper Saipul, terus siapa Aksiat siapa? Iya. Wasiat ya. Lain maksiatnya. Wasiat. Terus satu lagi si siapa? Ada masuknya 4 kalau nggak salah. 4 atau 3 saya lupa. Tambahannya. Iya. Dari situ Nah, lah. itu yang jadi permasalahannya, siapa yang bisa meloloskan itu? Itu ada pertanyaan besar untuk saya. Yang lucunya justru orang Jawa Barat sendiri. Gitu kan. Iya. Nah ya sudah saya bilang memang kita harus juara kok. Main aja dulu Prung. Main aja. Gitu. Penampilan paling buruk ya di situ. Di final Pak. Di final. Kita paling buruk. Kalau sebelumnya udah nggak mungkin. Kalau kita main di mana di Cikarang. Jababeka. Iya. Nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Lapangan sudah kita kuasain, bener kita udah hafal betul. Tiba-tiba pindah aja. Pindah. Harupat yang cuma istirahatnya hari itu besoknya istirahat, besok udah main.
Akhirnya pertandingan harus berakhir adu penalti. Adu penalti. Nah, di adu Kalah penalti dulu lagi. Di adu penalti cenah enggak pada nggak mau nendang Pak itu. Otomatis, jangan kan kayak kemarin aja itu siapa? Inggris. Sama nggak mau menendang. Pak Lukas pertama mau nunjuk siapa Pak? 5 penendang pertama tuh. Saya nggak pernah mau menunjuk. Ditanya dulu ke Saat itu gimana Pak pas final ya? Ya siapa yang berani silakan angkat tangan. pasti Yang pertama Erwin gue ini. Oke, Win. Ya. Saya tahu gagal. Pertama sorry. Dia yang bilang tong sieun. Oh, Erwin. Tentara teh. Ya. Tiba-tiba si Alfat. Coach saya. Sok hiji. Kedua saya, ketilu saya sudah. Jalan. Erwin yang ngomong begitu malah yang gak gol. Yang menggebu-gebu ya. Anjrit gue bilang. Ya udah. Tapi ya kembali lagi saya bilang ya di situ memang kita harus juara. Enggak, siapapun tidak bisa menghalangi. Betul. Ya kita dizolimin semua segala. Iya. Karena aduh susah sih kalau saya mau cerita sepak bola Indonesia, masa saya harus buka, nggak boleh. Kayak mau beres ngobrol lah. Wanita berahal. Sambil Pak Lukas minum nih. Kita juga mau ngingetin nih Jar ya, ada yang paling penting buat kamu semua, tentunya para maungers, bobotoh, dan yang lagi nonton si Momong Podcast. Iya. Ini nih yang kita pakai. Spesial oke ya bro. Imun booster selain makan yang bergizi, yang sehat-sehat adalah tas baru. Imun booster pisan bro, aslina. Jadi pada saat kita berkegiatan kan harus ditunjang oleh hal-hal lain nih sebagai pelengkap. Aksesoris, sebagai pelengkap fashion. Kalau kita mau bawa sesuatu, handphone, dompet, charger, headset, ya earbuds, segala macam, itu kan harus kudu digiwing karibungnya, repot kan? Nggak praktis. Praktis. Nih, kalau yang saya pakai ada Vallejo waist bag. Dan Vallejo. kalau yang Fajar pakai, ini namanya Shibata. tuh. Jadinya mah sombong pisan eta masih kena ayam merek kan masih dipapak ya. Mereka ciri anyar. Mereka ciri anyar. Iya dong. Ini keuntungannya bisa untuk kegiatan indoor ataupun outdoor ya. Kamu bisa naruh handphone dengan 3 kompartemen ya di tas waist bag ini, Vallejo waist bag. Habis itu juga kegiatan-kegiatan kayak hiking, terus juga macam-macam lah. Ini bisa pakai waist bag dari Torch Vallejo. Iya oke bisa. Ini memang kemasannya ukurannya rada letik ya, agak kecil. Shibata pouch ya. Tapi ini ternyata bisa dipakai traveling dan di dalamnya kompartemennya juga banyak. Iya. Belakang ada, dalam ada 2 lagi, depan ada lagi, paling depan ada lagi. Segala rupa bisa asup sebernama. Handphone, dompet tuh orang diasup. TV tabung tuh bisa bro. Kulkas. Ini earbud masuk, handphone, dompet ada. Vape. Oh iya benar. Bisa. Rock show bisa asup ke DOG. Keren, pokoknya tinggal cek aja di Torch www.torch.com. .id ya. ID. Langsung aja @torch.id untuk transaksi segala macam. Apalagi sekarang lagi banyak promo. Oh iya. Langsung aja cek websitenya torch.id. Jangan lupa juga follow Instagramnya. Langsung cek IG stories @torch.id karena kita akan bagi-bagi giveaway. Nah, giveaway-nya seputar PON 2016 ya, yang waktu itu dibawa juara sama Coach Lukas Tumbuhan. Nah, Coach, pertanyaannya. Pertanyaannya ini siapa penendang penalti Jawa Barat yang terakhir? Yang penentu kemenangan ya. Penendang penalti pas PON yang kita dapat emas. Keluna sih orang Jakarta pokoknya. Mana lah jawaban? Ayo dokumentasi nanya. Orang ke hotel, cuman Pak Lukasnya nggak ada. Orang terlambat ya kalian. Saya udah dapat duluan tas gitu. Yang besar segini. Iya. Jadi kalau ke lapangan saya bawa itu. Sepatu tactical board bukan untuk tactical board sama program latihan. Situ. Iya. Gimana tactical board? Iya Pak. Mau asup Pak tactical board. Tolong kartu. Torch ya, tolong
Coach Lukas nanti di. Udah kasih saya. Nggak mau, saya nggak mau lagi. Nggak mau 4 gitu ya. 5 cenah. 5. Torch solusi keren. Itu dia. Tak, orang lanjut deh soal Pak Lukas Tembuan. Ya. Boleh, Tadi boleh. caranya dulu Jar untuk menangin giveaway-nya. Oh ya, jawab di story. Ya seperti Seperti biasa. Nanti tinggal Mention. Mention tag ke @torchid ke @fajarzul_. Oke. Kaurang. Terus sekarang kita lanjut Pan ke Coach Lukas. Apalagi nih yang perlu kita Orang gali dan pernah tanya. ayahnya momen Pak Lukas masih inget yang tanya. Jadi kondisinya si Vladimir Pujovic. Tahun 2014. Si Vlado ngurus kitas Pak ke Singapura kan, kalau ngurus kitas kartu izin tinggal sementara harus ke Singapura dulu sehari, balik deh Kak Bandung kan ke Indonesia. Kondisinya Persib lawan Persibat Batang. Pak Lukas bawa Persibat Batang. Baru dakna Imral Korea Usman gitu datang senior lawan Persib. Nah, Persibnya compang-camping. Bang Firman dan kawan-kawan dipanggil timnas kan. Firman, Tantan, si Sahadiki, Jupe, Haryono. Pokoknya sebagian dipanggil timnas, sebagiannya cedera. Tinggal SSA itu cuma 11 pemain weh. Lawan Persibat Batang Pak Lukas kan. Iya. Si Vlado 13 pemain. 13. Termasuk di situ ada Abdurrahman. Oh iya, ada oh cadangan hiji lah menurut salah. Hiji dia si kiper 2. Kiper 2. Pemain cadangan 1, kiper 1. Vladimir kan biasa kan ceritanya main kan jam 8 apa jam 9 gitu Pak ya. Iya, betul. Pagi. Vladimir karak nepi Jakarta pokoknya jam 2-an lah gitu. Nyetir ka dia kan, nyetir sorangan. Jam 8 main, kurang sare pasti kan guys, kurang sare. Iya, pasti. Ditekuk-tekuk ku Imral Usman. Jebol eta bola pisan si Vlado, eta butut pisan po eta. Butut lah pokoknya Vlado. Jebol 2 gol apa ku Persibat si Vlado eta ditekuk. Nah, baris pertandingan kan bungetna beureum kan capek tunduh meureun ya karakter Singapura. Diuk, orangnya di dinya sampingna kan. Pak Lukas nyamperin ka si Vlado. Vlado, what's wrong with you cenah? Ngana kunaon sih cenah. Cek si Vlado, gini Pak cenah. I'm a professional player cik Vlado tanya. Orang mah profesional tapi orang capek. Mana sih makan aja si Jibril cenah. Aing mah ka dia datang walaupun nyetir teh Singapura, orang mah capek-capek gak main. Lain dibelain ku Pak Lukas malah dikieukeun. Nya mana emang kudu profesional. Yes, you must be professional. Good cenah. Maksud si Vlado bener belaan aing lah gitu. Ingat gak pas saat itu? Iya, karena pada saat itu kan pelatihnya Jajang. Saya harus hargai dong sahabatku. Iya. Tapi nggak, seorang profesional dia harus terima dengan hal seperti itu. Iya. Gitu. Jadi si Vlado kudu capek teh. You must be professional Vlad cenah. Emang mana kudu kitu cenah geus tong alasan cenah. Cek Vlado anjing cenah aing. Tapi memang ya pada saat beberapa tahun yang lalu itu cukup banyak lah peralihan pemain-pemain yang dulunya di Persib terus ke Persibat gitu ya. Oh iya. Banyak Imral. Nah ini salah satunya di bawah terus. Dadang Sudrajat. Ya itu karena kesatu Persibat nggak punya uang, mereka masih ingin main. Ya sudah, ayo sama-sama kita bangun sama-sama, gitu aja. Si Rizky Bagja juga sempat ke Persibat ya Pak? Siapa? Rizky Bagja? Enggak. Budiman. Budiman pertama itu. Oh yang pertama. 2006 itu. Budiman. Kenapa Pak? Sama Ferdinand itu. Kenapa seorang Lukas Tumbuhan lumayan dekat dengan Persibat Batang Pak? Nggak tahu juga saya. Jangankan Persibat Batang, Kudus saja saya 3 kali. Kudus 3 kali. Itu Persikap aja minta terus sampai sekarang. Oh sampai sekarang ya Pak? Ya, nggak tahu juga kenapa. Padahal saya biasa-biasa aja. Nah, atau mungkin image yang melekat di pemain juga ya, katanya Pak Lukas juga figur pelatih yang galak cenah. Nah itu Pak kalau ngelatih kenapa galak mah begini. Kita mah denger nih Iya, Pak. katanya gitu galak terus nggak mau diintervensi, salah satu pelatih yang tidak mau diintervensi gitu. Nah, iyalah mungkin kalau suara saya kan memang keras. Karena saya produknya bukan produk orang Sunda. Meskipun lama di Sunda banyak. Saya besar di Bandung, sini. Bandung. Lidah udah lidah Sunda. Makanan udah makanan Sunda. Ya dengan suara yang seperti ini ya mereka menganggap saya keras. Walaupun memang saya keras gitu loh.
Betul sih. Saya pada zaman dulu ya segitulah pegang liga itu udah main tangan. Betul. Tapi pelatih lama kenapa ya pada keras dan lumayan sering main tangan ya Pak? Benny Dolo contohnya gitu misalnya. Itu juga kan galak juga kan terkenal. Kalau sekarang kan lebih kayak bijaksana gitu. Ya orang kita harus dipecut. Kayak kuda baru jalan. Ya, itu meren ya. Itu kalau saya ini yang saya rasakan. Kan pelatih lain kan lain. Kan tipe pelatih ada yang bossy gitu kan, yang bos, ada yang hard atau jadi mungkin saya kemasuk kategori yang situ yang hard atau ada yang easy kan. Tapi kalau dari sisi ciri khas taktikal nih, mungkin pelatih-pelatih kan ada yang identiknya, oh ini main cepat, oh ini main bola-bola panjang, oh ini main direct football apa. Kalau seorang coach Lukas Tumbuhan sendiri punya ciri khas nggak dari gaya bermain coach? Iya tergantung kalau saya tergantung materi. Saya tidak bisa memaksakan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan materi saya. Kalau saya punya materi cepat-cepat ya saya akan bermain. Oh materi pemain maksudnya Pak ya? Iya. Itu pola juga akan menentukan. Dan hanya nggak bisa maksain juga ya coach ya? Iya, pattern saya yang punya gini jadi pemain menyesuaikan ke pattern kita enggak aja? Iya jangan memaksakan kehendak. Karena dulu 2000 kalau Pak Lukas masih ingat ya 2008 apa 2009 orang di Sabuga ngobrol ini Pak. Saya pengen main bola ada 3 sampai 4 orang mendekat dalam satu kumpulan. Memainkan 1-2 operan passing yang dipercepat. Iya. Nah, beberapa tahun kemudian saya baru tahu Pak bahwa itu tuh namanya tiki taka gitu. Oh, itu tuh dimaksud Pak Lukas bola tuh tiki taka gitu. Satu unit, oper geser deh, oper dan dipercepat terus. Sayangnya kata Pak Lukas dulu pemain Indonesia jangan ngalah artis sih soal iya. Can bisa gitu untuk main cepat gitu. Ya oleh-oleh dari Belanda itu. Kita harus bukan ini ya. Spain atau Spanyol kan bapaknya sepak bola Johan Cruyff kan. Pep anak buahnya kan. Ya disempurnakan oleh Pep. Justru yang pertama kali bawa itu Johan Cruyff. Jadi basicnya kalau di Belanda itu ya main bola itu harus disederhanakan. Ngapain kamu buat masalah? Iya. Ingat gak waktu Piala Eropa? Dengan 2 sentuhan Bergkamp bisa bikin gol. Oh itu Piala Dunia Pak? Piala Dunia 98. Iya, lawan Argentina kan? Lawan Rusia. Argentina. Yang dia dapat long pass Pak? Iya dari Frank de Boer. Bukan kiper. Ya syuting Rusia kalau nggak salah lawan Rusia. Ya, sederhana itu kan. Iya. Jadi jangan dipersulit. Harus disederhanakan. Dan itu taktikal yang didapat waktu belajar di Belanda ya Pak Lukas? Salah satunya. Pak kalau masa depan sepak bola akan seperti apa Pak taktiknya Pak? Sekarang belum ada. Kalau kemarin yang di Piala Eropa nggak ada tren yang menonjol. Belum ada tren yang baru ya Pak? Betul. Masih yang ya. Kalau yang Piala Dunia kemarin kan trennya set piece ya. Golnya banyak dari set piece. Kalau sekarang belum. Kalau saya lihat sendiri, cuma yang membedakan sekarang adalah penampilan Italia yang berbeda sekarang. Dari defending langsung larinya ke attacking. Iya. Itu saja yang membedakan. Ya kan? Iya. Mancini terkenal sekali dengan taktik Catenaccio kan? Catenaccio sebelumnya. Sekarang dengan Mancini dirubah jadi attacking. Yang sempat kita bahas di episode kemarin ya. Revolusi yang dilakukan dilakukan Mancini gitu. Itu yang ini. Dan kedua ya hebatnya Austria. Negara kecil ya bisa membubukkan France. Ya kan? Iya. Swiss yang Austria deketan dah Pak. Deketan. Kita belain Pak. Swiss. Sorry. Tapi Pak, ini kita ngelihat mungkin beberapa tahun belakangan ini boleh dibilang fenomenal lah ya mungkin ya. Jadi beberapa anak muda Pituin Jawa Barat ini nih yang ada di Bandung misalnya gitu ya. Dia mudanya kinclong gitu Pak. Wah ya pialusen, ya pasti karir kahareupna mentereng tapi gagal gitu ya. manggung gitu Pak. Gitu. Terkesan jadi gagal manggung di nasional nih Pak. Jadi eleh ku nama-nama lain dari daerah-daerah lain gitu.
Kalau menurut pandangan Pak Lukas sebagai pelatih, kenapa Faktor- nih Faktor apa nih Pak? anak-anak Jawa Barat dan khususnya Bandung kayak gitu tuh? Di juniornya jago pisan Pak itu. Mental. Gitu, mental. Satu faktor itu yang betul-betul jadi Kalau penentu, ingin Pak, ya? bagus orang Bandung itu harus terbang dulu keluar. Keluar dulu nyicipin di luar. Di luar ini maksudnya apakah yang Keluar dari Bandung. keluar dari Bandung kan? Misal main di Sumatera. Ya, contohnya tadi siapa Kalimantan. yang jadi. Kenapa Pak harus keluar Pak? Maksudnya akan terbentuk mentalkah di luar gitu? Salah satunya. Salah satunya. Termasuk luar Jawa Barat gitu Pak. Ya harus luar Jawa Barat lah. Jadi kan kalau misalkan Bandung, kalau ke Ciamis mah sama aja gitu ya. Ya, karakternya sama. Oh, pindah ke daerah yang memang karakternya luar juga akan berbeda. Dengan kebudayaan yang beda juga. Adat dan segala macam faktor-faktor eksternal non teknisnya juga akan menunjang perkembangan mental dia, Pak. Ya? Tantan pernah main di Persilat Lampung. Mau? Tantan pernah main di Bojonegoro. Sitara tuh Jakarta Utara. Jakarta Utara masih Pulau Jawa. Luar pulau Ya, ya. maksudnya jangan Jawa Barat lah gitu. Luar pulau Jawa gitu ya. Itu harus Kawan berangkat kemana-mana. Iya, Wawan melanglang buana akhirnya. Sekarang balik lagi siapa yang sukses di Bandung yang pasti pernah main di luar. Tolong diperhatikan aja. Iya, iya, iya. Ate pernah main di luar nggak? Jakarta. Tetap Jakarta sih. Iya. Iya. Mentalnya terbentuk di situ berarti Atep ya. Sama Cimahi kan. Eta sanggeusna. Sanggeusna. Iya itu jadi pertanyaan kita sebetulnya sih Pak. Maksudnya ini kenapa kayak dulu ada nama Rio De Giovanni gitu, jago pisan di junior gitu. Dia juga nggak naik. Terus dan itu banyak gitu angkatan-angkatan pemain muda yang jago pisan akhirnya nggak naik. Mental di sini adalah bentuknya luas ya. Iya. Tapi saya ambil contoh sedikit aja lah. Karena kecepatpuasan. Nah, tolong punten nih ya untuk bapak-bapak sekalian, jangan sering mengekspos anak-anak kecil. Baik dia bagus maupun dia jelek. Itu salah satu akan menghancurkan mental pemain usia muda. Overexposure. Betul. Overexposure. Pelajaran penting juga ya. Apalagi sekarang eranya media sosial nih. Era Coach. digital. Iya, justru semakin ini jangan makin gawat. Ya kan ada anak muda Terlalu main jelek pujian, waduh itu justru racun bahaya itu. Itu salah satu aspek mental yang itu ya Pak, yang dimaksud tadi ya. Ya sealami saja. Karena sepak bola itu bukan matematis. Ya. Dia bisa hari ini bisa naik, bisa turun. Biarkan saja. Oh, kunaon? Sesuai dengan mereka melakukan fase-fasenya. Natural. Iya, ikutin aturan fasenya. Jangan dipaksakan umur 9 tahun suruh main 13 tahun jangan dipaksakan. Iya, iya. Itu harus tahu fase-fasenya. Kalau dia mengikuti aturan fase-fasenya dia akan bagus kesananya. Gitu. Overexpose temenang. Iya, nggak boleh. Sotik-sotik dipuji. Iya. Sotik-sotik, oh you the next you. Iya, Oh you bakal the jadi next, Q. the next. Iya, jelek dikit dihujat itu juga jangan juga gitu ya. Coach. Betul. Betul. Itu ya kadang-kadang saya juga mau ketawa cok suruh yang muji sama yang hujat suruh main bola tak bisa nggak? Kalau bisa ngetik we unggul, komennya unggul ya. Berarti Tapi itu kan juga salah satu bukan ini ya, itu juga salah satu bentuk kecintaan tapi terlalu Yang berlebihan juga nggak bagus ya Pak ya. ya. Ya mungkin misalkan lagi jelek mainnya hari ini tidak mau cukup lah. Kalau bagus ya memang bagus, jangan wow gitu. Iya. Iya. Jangan over. mantap. Orang hayang nanya sih cuman ini pertanyaan rada kacau sebenarnya. Naon sih. Pak ini mau minta maaf dulu ya Pak. Tahu apa ya Pak? Pak kalau ada pemain ya Pak, tapi ngerokok atau minum alkohol itu Pak Lukas menanggapinya gimana ya Pak? Itu boleh nggak sih Pak di level senior? Maksudnya kan Italia aja kemarin ya Pak nih di ruang ganti pas abis juara si Di Lorenzo nggak rokok Pak sebenarnya gitu. Bonucci langsung Nah, ngebir itu Pak. terus kayak kita kan banyak mempermasalahkan, oh lo berarti ngerokok sih pemain dia. Nih, sebenarnya pemain tuh boleh ngerokok apa nggak sih Pak? Kalau ngerokok tidak dianjurkan. Tapi kalau alkohol bukan berarti harus mabok. Alkohol di sini kadarnya yang rendah. Bir berapa persen?
Dan kehidupan mereka di sana minum bir udah kayak minum air putih. Gitu loh. Ya. Banyak pemain sepak bola Indonesia juga yang merokok. Banyak. Contohnya aja Iswadi Idris almarhum dulu. Roni Patina Sarani dulu. Yeah. Iswadi mah enggak, Roni. Almarhum. Ngerokok dia dulu. Setengah main ngerokok. Marwal Iskandar. Wah, temannya Pak Lukas tuh. Instruktur. Begitu ya, tapi sekarang kembali lagi. Ya di dalam bermain 90 menit dia ya harus bertanggung jawab. Full main. Ya, jadi apa sih namanya ya benar-benar apa namanya dalam 90 menit itu benar-benar totalitasnya iya. Itu. Jadi efek merokok juga bisa tercover. Tapi kalau yang namanya Eropa ya bir itu udah biasa kan. Eropa ya. Yeah. Kecuali di Amerika tequila ya. Gak boleh. Kalau bir kan mereka biasa. Yeah. Tapi ini juga nyambung kanu dahareun inuman pemain bola. Kemarin Pak sempat rame tuh kayak makan nasi padang. Nutrisinya kan memang harus diperhatikan gitu. Tapi kayak dari makanan lain, oh yang terlalu berlemak kayak nasi padang apa segala macam. Gitu. Nah, gorengan. Contoh aja sedikit ya. Jangan terlalu banyak nanti mahal bayarnya. Boleh nggak gorengan kita makan? Boleh Pak. Boleh. Gorengan minyaknya yang bagus, yang baru. Ya kalau udah 5 kali 7 kali ya nggak boleh. Gue hidung banyak. Ya iya. Awas persepsinya jangan kesana. Ya orang dahar kerupuk nu pinggir black-blackan gitu ya nggak boleh jelas. Ya nggak boleh itu udah minyaknya udah nggak jelas. Tapi kalau misalkan baru digoreng minyaknya apalagi sekarang yang bagus, minyak jagung gitu. Iya. Boleh. Yang melarang apa? Kita butuh lemak butuh untuk energi juga butuh. Iya. Ya, jangan persepsinya jangan terlalu. Balik lagi. Ya dari dahar pisang goreng satu lombong ya tuh benang. Jadi nggak apa-apa ya sebetulnya. Iya minyaknya minyak yang bagus. Asal yang bagus. Gitu. Selama seimbang lah coach ya. Iya sekarang kan kebutuhan untuk ini kan juga lemak juga butuh kita. Jadi untuk pembakaran kan sama. Jadi berarti lamun dahar nasi padang ulah diposting pemain teh. Begini kalau nasi padang ya tergantung lagi kalau masaknya baru dengan minyaknya bagus gak ada masalah. Gak ada masalah balik lagi itu ya. Betul. Kita nggak tahu udah dipanasin berapa kali. Nah, iya kan. Ini kalau minyaknya bagus, masakan padangnya kenapa mesti dipermasalahkan? Udah enak. Ya. Dengan masak yang bagus gitu, minyak yang bagus dengan apa sih gak bagus di Padang? Bumbu semua rempah masuk. Iya. Santan, nah ini jadi permasalahan santan dipanas-panas, nah itu yang nggak boleh. Ya, kalau fresh langsung ya nggak ada masalah. Terjawab ya sebenarnya. Terjawab. Seenggaknya mah ya bukan ini ya tidak dianjurkan lah gitu untuk yang tadi. Pada porsinya. Merokok tidak dianjurkan. Tapi kalau pilihan antara merokok sama minum, kalau saya lebih menganjurkan lebih baik minum. Tapi dengan kadar alkohol yang rendah. Itu. Iya, dan tetap profesional menjaga apa yang harus dia berikan selama di lapangan kan? Iya, totalitas. Iya, totalitas teh. Nah, sekarang Ferdinand kalau latihan kayak males-malesan, tapi kalau udah di game total. Iya. Kayak Ajat Sudrajat kalau udah main ya total ya. Dia bisa begadang tapi masih bisa main dia. Itu pelatih kadang dilema gak sih Pak menghadapi kayak gitu? Ya iya kalau secara teoritis ya nggak boleh. Karena akhirnya kan Boas juga kan dari Persipura didepak tuh Pak. Iya attitude itu kan. Iya, ya kembali lagi attitude yang di lapangan seperti apa, yang attitude di luar seperti apa. Kalau attitude di lapangan yang tadi saya bilang totalitas mau gimana? Gak ada alasan. Iya. Gak ada alasan dia bagus. Nah, gitu. Di luar ya dia attitude dia mabok gimana? Memang udah kebiasaan. Iya. Bener nggak? Iya. Saya paham pokoknya. Enggak poe orang dahar nasi Iya. dibere jagung mah kuat. Benar. Orang Nigeria biasa umbi. Iya.
Naon singkong, lembok, nggak perlu nasi dia. Pak, berarti ini harus ditambahkan di Villanesia kayaknya Pak. Kenapa tuh? Kalau Villanesia pasti harus menunjuk kepada 4 sehat 5 sempurna. Tapi kembali lagi di Indonesia mah nggak bisa ke sana. 4 sehat, 5 na sebeuh. Lamun can sebeuh, can puas. Duitnya dari mana? Iya. Udah Pak. Iya. Wah, kalau ikut 4 sehat 5 sempurna ya orang-orang kaya yang bisa makan gitu. Oke. Nah, kita menarik pengen ngelanjutin lagi ceritanya Pak Lukas sekarang yang kemarin ya ada tugas negara menjadi instrukturnya para pelatih. Nah, tadi yang di awal saya bilang teh apa? Kalau saya nih mau jadi pelatih, apakah harus berangkat dari mantan pemain bola dulu gitu yang bisa jadi pelatih, atau saya kan bukan pemain bola dulunya, memang kan di contohnya banyak juga nih. Nah kalau di Indonesia gimana nih Pak prosesnya bisa sampai masuk ke kursus kepelatihan sampai akhirnya dia jadi pelatih berlisensi Pak? Begini, kalau untuk menjadi seorang instruktur yang ketentuan sekarang oleh AFC itu harus minimal berlisensi A. Untuk instrukturnya. Untuk instruktur. Itu pun juga kita harus melakukan refresh dulu atau pendidikan lagi gitu. Untuk pertanyaan tadi, siapapun yang melatih bisa saja. Kuncinya cuma satu. Apa Pak? Mau belajar. Iya benar. Mau tekun. Karena saya jadi pelatih cuma di Football Manager coach. Nggak apa-apa. Dari situ berangkatnya ya? Kedua, ada kesempatan untuk melatih. Kalau nggak ada kesempatan, lu mau ngelatih apa? Iya. Andre Villas-Boas kan bukan pemain ya? Bukan pemain. Boas kan bukan pemain. Bukan. Si Mourinho bukan pemain. Mourinho bukan. Mauricio Sarri. Mauricio Sarri bukan. Bukan pemain yang terkenal. Iya. Lukas Tumbuhan bukan pemain terkenal. Sama aja. Siapapun bisa. Bisa, asal satu kuncinya mau belajar. Gak ada manusia yang bodoh. Nah, nanti mulai belajar lisensi ketemu sama Coach Lukas dari C. Dari D. Dari D dulu, grassroots. Baru C. Ketemu Pak Lukas berarti di C ya biasanya Pak? Di D bisa, di C Oh di D bisa. Pak galak nggak Pak? Galak nggak Pak? Kalau saya nggak galak, saya bilang nggak galak, betul nggak galak. Cuma ya kalau ngerti sendiri paling nggak. Ada nggak gerem seetik mah wajar lah banyak. Bukan begini beda, kita melatih pelatih sama melatih pemain itu berbeda. Sangat berbeda. Iya. Kalau pelatih ya kita pelajaran tentang pemahaman, knowledge. Ini dia. Iya. Lebih dominan ke sini. Kalau pemain sini. Oh. Jadi untuk apa teriak-teriak, paling nggak dulu kayak gitu aja nggak bisa. Masa lu kan pelatih, paling gitu. Masa yang kayak gini nggak bisa, lu ngelatih di mana dulu begini. Tapi kalau pemain lu latihan berapa puluh tahun masih kayak gini. Dia membedakan melatih pelatih sama melatih pemain berbeda. Nah, sekarang udah jalan berapa lama nih Gus jadi instruktur pelatih dan kesannya gimana? Senang sih, berbagi ilmu. Iya. Senang. Iya. Dan kebetulan ya itu apa sih gayung bersambutan ya kalau situ. Iya, gayung bersambut. Saya di Belanda latihannya seperti itu mirip. Oh. Jadi ada ilmu yang diambil juga ketika ke Belanda kemarin ya. Iya mirip. Gitu. Salah satunya apa sih yang paling diajarkan banget gitu seorang Coach Lukas Tumbuhan ketika jadi instruktur pelatih gitu? Menanamkan apa gitu ke para calon-calon pelatih ini gitu? Mau belajar. Nggak ada lagi rumusnya gimana kalau nggak mau belajar sama aja nol. Ini problem saya jadi instruktur. Saya ngajar mereka. Katakan dalam 1 minggu kita lakukan latihan. Pada saat keluar selesai, dia masih ada terbayang-bayang. Dan dia masih sering melakukan. Setelah 1 bulan dia balik lagi ke habit yang dulu. Gimana kita mau maju? Apalagi nggak berani berimprovisasi, apalagi nggak berani keluar dari jalur nyaman. Bisa. Kita harus berani keluar dari zona aman. Baru ketemu. Oh iya ya begini. Oh iya begini. Kalau terus lari di zona aman ya gimana? Segitu aja.
Tapi itu yang saya ya, maaf, bukan saya mempengaruhi yang lain. Itu prinsip saya. Yang ditemui sekarang ini si pelatih-pelatih yang lagi pada belajar, pelatih-pelatih muda lah ya gitu ya sekarang. Gimana nih prospek ke depannya? Kenapa kita memperbanyak kursus? Karena sudah jelas pemain bagus akan keluar dari pelatih bagus. Betul. Ya. Gak mungkin pemain bagus keluar dari pelatih ecek-ecek. Gitu. Jadi kembali lagi, semakin banyak pelatih yang berlisensi dalam tanda kutip bagus, banyak kita menciptakan pemain bagus. Karena dia tahu ilmunya ngolah pemain. Betul. Kan sekali lagi saya tadi juga saya memberikan ke pelatih, memberikan knowledge, pengetahuan. Ya. Manajemen administrasi sama permainan. Pengetahuan tentang permainan. Iya. Sama aja. Salah satunya itu dan juga mungkin kompetisi juga Coach ya. Ini kan Kalau kompetisi itu itu untuk menciptakan pemain. Iya kan kalau nggak ada kompetisi, ini pelatih ninggalinnya dari mana? Dari IG. Betul. Kompetisi kita harus jalan. Ya, Setuju saya. Bulan depan lah, insya Allah lah. Insya Allah lah. Soalnya kompetisi itu adalah kasta yang paling tertinggi untuk ujian para pemain. Iya benar. Oh itu tuh ujian ya Pak ya? Untuk Iya. orang. Ya. Ya awalnya kan intern grup dulu. Iya. Kemudian baru uji coba sama yang rendah. Kemudian levelnya masuk turnamen. Baru kompetisi paling tinggi. Ya mau maju ya kompetisinya harus jalan. Jadi kan agak susah nanti kalau nggak ada kompetisi. Pelatih bagus juga ngelihatnya dari mana nih pemain bagus? Pemain-pemain nu aralus, bibit-bibit muda potensial juga kompetisi tidak tersalurkan. Betul. Nah Jadi ini sekali lagi tolonglah kompetisi harus jalan. Ya. Kompetisi nggak jalan saya ripuh tengah hati. Betul. Iya. Walaupun bukan sasarannya seperti itu. Tapi kita berbicara sepak bola yang benar itu ya harus ada kompetisi. Coach, kita ngomongin pembinaan nih sekarang. Dari lingkup yang kecil dulu lah, Bandung. Pemain-pemain mudanya seperti apa yang dilihat sama Coach? Bandung itu banyak sekali potensinya. Sangat banyak. Ya. Khususnya untuk skill individu per pemain. Sangat banyak. Perbandingannya sama daerah tuh kalau di daerah satu di kita mungkin 10. Karena kita punya contoh atau master. Role modelnya. Yaitu targetnya di mana di Persib. Makanya Bandung nih Jawa Barat saya bilang. Iya. Jawa Barat bagus. Untuk pembinaan usia muda. Banyak pemain-pemain bagus. Cuma tadi bilang mental. Expose. Dengan cepat puas ya semua berantakan kasih tahu itu aja. Saya seneng lah pemain Bandung tuh top semua Balata kayaknya gak akan kehabisan kayaknya. Nah sekarang pertanyaan tadi kenapa nggak sampai timnas kan? Jarang kan? Jarang. Iya. Itu dia. Tadi yang paling lama timnas cuma Robi Darwis sama Ricky Swato. Iya. After itu kayaknya kita tidak punya lagi nama yang ya bisa seperti mereka gitu ya. Selewat lah gitu ya. Kalau nggak selewat juga hanya menghangatkan bangku cadangan biasanya. Nah, itu yang makanya kembali lagi ya harus memperbaiki mental. Iya. Tong peuyeum teuing lah. Gitu loh. Berarti ini PR besar SSB yang ada di Bandung juga semua gitu ya, melatih selain melatih fisik dan juga taktik, mental juga Coach ya. Ya salah satunya kan tadi saya bilang sepak bola tuh sebenarnya 4. Teknik, taktik, fisik, mental. Kan itu. Ya. Nah ini sudah bagus, ini nggak bagus ya hancur. Ya. Ini bagus, ini nggak bagus ya nggak jalan juga semua. Berkaitan. Ya. Berkaitan nggak bisa mandiri sendiri. Mancing orang terkesima. Ini sosok yang akhirnya kita bisa datangkan loh. Iya lisensi langsung coy sebenarnya mah. Iya.
Terbaik. Banyak hal positif yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini ya. Iya. Amin. Amin. Banyak dan Saya tentu pikir saya nggak akan laku tadinya. Waduh. Rame. Tapi sih karena off airnya bakal lebih rame ngobrolnya. Dan satu pertanyaan lagi coach, udah ada belum nih klub Liga 1 yang nawarin gitu? Liga 1 nggak boleh kan saya belum apro. Oh harus. Iya kemarin saya mau ikut apro, cuma nggak jadi karena kena pandemi. Baru sekali virtual stop. Karena nggak efektif kalau kita virtual. Iya. Tapi lagi proses lah ya menuju lisensi. Iya akhirnya di stop, diberhentikan, diusahakan nanti kalau bisa 2022. Kalau memang nggak berkenan lagi ya di 2023. Karena ada Piala Dunia di Indonesia ya. Oh iya tahun depan Piala Dunia U21. U21 itu plannya. Oke, Jadi jangan berharap saya bisa di Liga 1. Enggak Pak, saya mau berharapnya Pak Lukas tetap menciptakan piala-piala berjalan. Iya. Seperti Ferdinand Tatan dan pemain-pemain yang lain. Menemukan lagi mungkin ya bibit-bibit talenta-talenta yang Dan talenta pelatih. iya, calon pelatih oke. Yoi. Karena kemarin babaturan aing geus Deden aja yang Pak Lukas, Cen aja yang Pak Lukas. Itu Pak anak angkatannya Gilang Angga, Dede Haryanto sama si Ardi Pak. Baru katanya sama Pak Lukas tuh kemarin tuh di Lodaya. Lodaya ya. Iya. Tong diluluskan sih. Mana mah baturan sorangan Lain didukung. Lain asa boga Can kuat mental kan. Nah justru berarti kan kudu digembleng deui mentalnya. Gini ini juga satu. Selesai dari kursus. Ujian yang sebenarnya kan di klub masing-masing. Itu yang penting. Mau yang tadi saya bilang ujian, mau nggak dia belajar? Iya. Mau nggak dia meningkatkan kualitas dia? Iya. Itu kan balik lagi ke diri masing-masing. Jangan jangan ngelihat langsung enak lah, seperti seperti sekarang lihat siapa Robert, wah langsung enak, nggak bisa, dia juga proses. Itu aja pesan untuk menjadi seorang pelatih. Harapan Pak buat persepak bola Indonesia? Atau mungkin ada mimpi Pak Lukas, orang teh hayang kieu. Ya iyalah, pastilah kita sebagai insan sepak bola ya inginnya se-Indonesia bisa jauh lebih bagus ke depannya. Pastilah. Ya. Memang tidak gampang, tapi kalau kita mau semua stakeholder juga berjalan ya pasti akan bisa terlaksana. Itu sebenarnya sederhana lah. Sing sadar masing-masing gitu, punya faknya masing-masing. Ya. Entong sakedeng-gedeng ngahujat, ngabanggakeun. Ya begitulah Pak. Netizen zaman aya teh Pak. Betul. Kalau enggak gitu enggak laku. Kita ketemu lagi di Simo Podcast episode minggu depan. Bye. Hidup Persib. Banyak obrolan off air nih, seru ya.